Paris Saint-Germain menekuk Brest 3-0 pada leg pertama playoff 16 besar Liga Champions, Rabu 12/2 dini hari WIB, dengan 2 gol disumbang oleh Ousmane Dembélé. Penyerang Prancis tersebut sedang gacor-gacornya, dan kini tercatat telah mencetak gol di 8 pertandingan beruntun untuk PSG. Capaian tersebut membawa Dembélé menyamai rekor yang dipegang Neymar dan bintang Real Madrid Kylian Mbappe saat keduanya masih berbaju Les Parisiens, dan bahkan bisa menyalip rekor 2 mega bintang tersebut untuk menjadi pemain dengan rentetan gol terbanyak sepanjang sejarah PSG jika kembali masuk papan skor di pertandingan selanjutnya. Catatan gol Dembélé beberapa tahun ke belakang berada jauh di bawah ekspektasi, tetapi ketajamannya menggila musim 2024/25 ini. Mantan winger Barcelona dan Borussia Dortmund itu kini telah mencetak 23 gol di semua kompetisi untuk PSG musim ini, dan 15 darinya dicetak pada 2025. Catatan pribadi terbaiknya dalam 1 tahun kalender. Meski 2025 belum genap berusia 2 bulan, berkatnya ia menjadi top skor Ligue 1 dengan 16 gol dan merupakan pencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa tahun ini. Bahkan, Dembélé satu-satunya pemain yang mencetak lebih dari 10 gol di 5 liga besar Eropa dan kompetisi Eropa di tahun ke-2025. Bila melirik ke belakang, Dembélé terbilang masuk kategori pemain muda yang mempunyai prospek cemerlang. Dembélé lahir di Vernon, Prancis pada 15 Mei tahun 1997. Dembélé menimba ilmu di Akademi Madeleine Effroux selama 6 tahun, dari 2004 hingga ke 2010. Setelah 6 tahun belajar di Akademi Sepak Bola Madeleine Effroux, Dembélé pindah ke Rennes Jugend dan membela klub tersebut selama 4 tahun dari 2010 hingga ke 2014. Dembélé butuh waktu 2 tahun untuk menembus tim senior Rennes. Bersama Rennes, Dembélé tercatat mencetak 12 gol dan 5 umpan berujung gol atau assist dari 29 pertandingan. Pindah ke Dortmund. Setelah 1 tahun bersama Rennes, Dembélé dilirik tim asal Jerman, Borussia Dortmund. Dembélé didatangkan dari Rennes oleh Borussia Dortmund dengan biaya sebesar 35 juta euro pada 2016. Awal sinar Dembélé di Borussia Dortmund. Pada 12 Mei tahun 2016, Dembélé menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Jerman Borussia Dortmund. Pada 14 Agustus, Dembélé semakin menunjukkan kegemilangannya. Setelah bergabung bersama Borussia Dortmund, skuad berjuluk Black and the Yellow Squad tersebut menjuarai Piala DFB Pokal pada 2016. Dia juga mendapat predikat pemain terbaik musim 2017 dengan catatan 10 gol dan 22 assist dari 50 pertandingan. Pemain termahal di Barcelona. Barca merekrut Ousmane Dembélé pada tahun ke-2017. Dembélé mendapat predikat sebagai salah satu pemain termahal ketika bergabung dengan Barcelona dengan biaya sebesar 148 juta euro. Bahkan, kabar beredar bahwa Barca lebih memilih Dembélé dan menyempingkan peluang untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari AS Monaco. Dembélé menjadi salah satu proyek besar Barca untuk membangun lini depan yang cukup disegani di Eropa. Juga, Dembélé dinilai sebagai sosok yang bisa mengisi tempat dari Neymar Jr. Akan tetapi, proyek itu tak terjadi seturut ekspektasi. Salah satu sebabnya adalah faktor cedera. Selama 7 musim berseragam Blaugrana, Dembélé menjadi salah satu pemain yang kerap dibekap cedera saban musim. Dengan itu, talenta besarnya terhambat dan ekspektasi menjadikan Dembélé sebagai pemain bintang juga tak terrealisasi. Total Dembélé mencetak 40 gol dan 43 assist dari 185 pertandingan bersama Barcelona. Petualangan baru di Paris. Barcelona tak terlalu berpikir panjang untuk merelakan salah satu pemain termahal itu, Hankan ke PSG di tahun ke-2023. Harga jual pun ikut turun. Barca bersedia menerima tawaran 50 juta euro dari PSG. Jumlahnya setengah dari yang harus dikucurkan Barca saat mendapatkannya dari Dortmund.
Kehadiran Dembele di PSG berjalan tak mulus. Salah satu alasannya karena faktor Mbappe yang bukan rahasia lagi sudah dipandang sebagai pangeran di PSG. Selama semusim, Dembele seperti berada di bawah bayang-bayang pemain yang sudah bergabung dengan Real Madrid tersebut. Titik balik Dembele terjadi pada musim ini. Barangkali salah satu sebabnya karena kebijakan Luis Enrique yang berupaya untuk menanggalkan kebijakan klub untuk membeli pemain populer dengan harga mahal, tetapi mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan klub. Kebijakan itu secara tak langsung memberikan keuntungan kepada Dembele. Beban popularitas dan ekspektasi tak begitu mengikat si pemain untuk menunjukkan performa terbaiknya. Titik balik dari performa terbaiknya terjadi pada musim 2024/25, di mana pemain yang mengenakan jersey bernomor 10 terus menjadi ancaman bagi gawang lawan dengan gol dan asisnya. Selain itu, transformasi Dembele juga terjadi berkat dukungan medis dan aturan latihan yang cukup ketat untuk si pemain. Enrique pun memberikan kebebasan bagi Dembele untuk mengekspresikan kreativitasnya di lini tengah. Kepergian Mbappe ke Madrid bisa saja menjadi satu sebab yang melapangkan jalan Dembele untuk leluasa menampilkan performa terbaiknya.